Assalamualaikum, makasih udah klik video ini ya. Maaf banget ya Allah, udah berapa 2 bulan aku nggak upload video. Jadi kali ini aku mau kasih yang lagi booming sih kata aku. Padahal ini produknya udah lama banyak ada ya. Jadi kali ini aku mau rekomendasiin beberapa serum yang lagi viral di TikTok juga. Itu ada salah satu kandungan yang emang bikin bagus jerawat, nggak jerawatan, bikin glowing, terus nggak penuaan gitu ya. Jadi di sini aku bakal kasih tahu gimana cara pakainya, terus produknya apa aja yang mengandung apa sih namanya kandungan ini. Tahu nggak? Aku mau jelasin apa. Jadi aku mau ngasih tahu tentang retinoid ya, atau retinoid atau retinol. Jadi akhir-akhir ini tuh aku kalau misalkan main TikTok itu banyak banget yang rekomendasiin produk-produk yang tentang yang isinya retinol, ataupun manfaatnya, ataupun before after sebelum pakai produk yang ada retinolnya. Itu banyak banget, tapi yang banyak nggak tahu tuh gimana cara pakainya, terus berapa persen, terusnya boleh dipakai tiap hari enggak. Itu jarang banget yang bukan ngasih sih, bikin video begitu, bikin edukasinya tuh kebanyakan pakai produk ini yang ada retinolnya, bagus ke kulit. Oke, tapi kan kalau misalkan buat pemula itu biasanya jadi racun ya, bukan racun gimana, misalkan racun ke kita. Wah, kita harus pakai yang ada retinolnya biar bagus mukanya gitu, terdoktrin gitu ya. Padahal kalau misalkan kalian belum tahu manfaat efek samping dari tersebut, kalau misalkan sesuai dosis itu pasti bagus, tapi kalau misalkan nggak sesuai dosis, bagi pemula itu nggak boleh, jelek. Jadi aku mau kasih tahu dulu ya, retinol buat pemula itu, tapi biasanya retinol itu dianjurkan jangan lebih dari 2% ya. Tiap produk kalau nggak salah tuh. Boleh kalau misalkan aku salah ngasih tahu, boleh langsung koreksinya aja nanti di kolom komentar. Setahu aku mah kalau misalkan ada serum ataupun krim itu bukan wajib, itu harus kandungan retinolnya di bawah 2%, nggak boleh lebih ya. Nah, apalagi kalau misalkan kulit kalian tuh termasuk kulit yang sensitif banget, jadi agak pilih-pilih kalau misalkan pakai skincare, apalagi yang sekarang yang kandungannya retinol itu. Boleh Kang sensitif, coba boleh, asal kalian pinter. Jadi biasanya kalian gak kepo-kepo komposisinya berapa apa sekarang kalian harus kepo dulu ya. Kalau misalkan kalian pakai produk yang ada retinolnya, berapa persen produknya. Jadi kalian kalau misalkan sensitif, diusahakan cari komposisi yang di bawah 2% ya, biar ke kulit kitanya juga nggak terlalu kaget, ataupun harus dosisnya yang kecil gitu. Terus gimana cara pakai produk yang mengandung retinol itu harus dipakai tiap hari kah, ataupun dipakainya malam aja, ataupun pagi sama malam, boleh enggak? Kalau sepengetahuan aku, kalau aku salah, kalau aku kurang benar, mohon dikoreksi ya. Sepengetahuan aku, kalau misalkan kalau ada produk yang mengandung retinol, itu disarankan dipakainya malam hari aja. Emang nggak boleh di pagi hari? Kenapa? Boleh di pagi hari, tapi asalkan kalau misalkan kalian pakai yang mengandung retinol itu, udah pakai nih yang retinol nih, kalian harus pakai sunscreen, oke? Harus pakai sunscreen minimal SPF-nya 30. Kenapa? Soalnya kalau misalkan pakai retinol tuh biasanya kering. Kalau misalkan kalian pakai retinol, ada tuh ya yang bentuknya cair gitu, itu bawahnya kering asli. Meskipun aku belum pakai, cuman dulu
waktu aku kuliah aku praktek kena tangan aja itu kering banget kayak kena aseton aseton pembersih kutek tuh. Nah kayak gitu, nggak dingin sih, dingin nih segitu malah. Jadi kering kan bawaannya kalau misalkan udah kayak gitu. Jadi wajib pakai SPF 3, minimal yang 30 kalau misalkan mau dipakai pagi juga ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan kalian pakai krim ataupun serum yang mengandung retinol, aku saranin sih jangan tiap hari, jangan tiap malam. Kenapa? Karena ditakutkan kalau misalkan tiap malam itu salah satu efek samping dari retinol itu kan bisa buat kulit kering ya. Jadi kering banget gitu, asli kering. Terus kalau misalkan tiap hari jadi ngerasanya malah gatel, nanti kayak sensitif gitu. Emang bagus itu efeknya, manfaat baiknya ada, tapi ada juga manfaat jeleknya. Jadi kalau misalkan apapun yang dipakai berlebihan itu bakal jelek, gak boleh ya. Jadi kalau bisa sih kalau misalkan pakai krim ataupun serum yang mengandung retinol itu dipakainya seminggu 2 kali lah, seminggu 3 kali lah, jangan tiap hari. Apalagi buat pemula, kalau buat pemula seminggu sekali, seminggu 2 kali juga nggak apa-apa kan. Kita pengen tahu ya cocok enggaknya ke kita gitu. Jadi jangan terlalu terdoktrin sama iklan. Emang bisa, tapi biasanya kan iklan yang bagus-bagusnya aja ya. Tapi di sini aku bakal kasih tahu yang minusnya juga ya. Tapi bukan berarti itu jelek. Tapi kalau misalkan kita pakai sesuai takaran, sesuai dosis, itu juga bagus. Itu bagus ya buat kulit kita. Terus kalau misalkan pakai retinol, retinoid, boleh nggak dipakai jangka panjang? Kayak misalkan kita pakai cuci muka, boleh nggak? Setahu aku itu nggak boleh ya, nggak terlalu boleh, nggak boleh, setahu aku nggak boleh. Tapi nggak tahu sih kalau misalkan ada artikel yang emang nggak dibolehkan pakai retinol terus. Tapi setahu aku mah jangan dipakai jangka panjang. Kalau misalkan kalian pakai itu udah mukanya udah bersih, udah alusan, udah nggak ada kerut-kerutan, stop aja, nggak usah. Soalnya kalau misalkan kayak gitu, apalagi kalau misalkan dipakainya buat ibu hamil tuh biasanya resiko cacat lahir deh, setahu aku. Tapi nanti cari aja ya di Google bener apa enggaknya pemakaian retinol. Terus tahu aku mah retinoid itu dipakainya nggak boleh jangka panjang ya, setahu aku itu nggak boleh, yes. Terus kan suka ada tuh ya retinol yang campurannya sama vitamin C ataupun sama niacinamide, itu tuh boleh enggak, bagus enggak? Ataupun ada yang serum retinol aja, ataupun niacinamide aja, itu harus dipakai berdua-duaan enggak? Kalau aku mah bagus dua-duanya ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai retinol, wajib juga pakai yang niacinamide. Kalau misalkan kalian ketemu yang lebih simpelnya, satu serum udah ada retinol sama niacinamide, ya boleh pakai itu aja, lebih simpel kan. Ditambah kalau misalkan kalian pakai keduanya itu dalam satu produk, itu tuh efeknya bagus. Ingat ya, kan itu ada retinolnya, jangan dipakai tiap hari, tiap malam, jangan. Please jangan, yes. Mentang-mentang pengen cepet-cepet putih, pengen cepet-cepet halus, jadi dipakainya tiap hari, udah mah tiap hari, pagi sama malam, nggak boleh ya. Emang ini tuh kalau misalkan retinol sama niacinamide itu kalau misalkan digabungin efeknya bagus banget. Kenapa aku jadi pegang botol? Efeknya tuh bagus banget, kayak bisa ngilangin tanda-tanda penuaan, kayak kerutan gitu. Wesh, kayak kerutan gitu. Terus meratakan warna kulit juga bisa, apalagi aman untuk mengatasi jerawat ya. Jadi kalau misalkan kalian punya jerawat kayak ngingu. Jadi kalau misalkan kalian kulitnya berjerawat, jadi direkomendasiin pakai serum yang mengandung retinol sama niacinamide ya. Tapi ingat, jangan kalau misalkan mau berpisah. Kalau misalkan berpisah nih, misalkan retinolnya aja, niacinamide aja. Kalau niacinamide-nya boleh nih dipakai tiap hari. Tapi kalau yang retinolnya disaranin jangan tiap hari, seminggu 2 kali atau 3 kali aja, tiap malam mau tidur. Terus sebenarnya retinol tuh atau retinoid itu
masuk eksfoliator nggak? Tahu nggak eksfoliator? Jadi eksfoliator tuh kayak buat mempercepat, kan ada tuh gel eksfoliator, jadi sel apa nih namanya, sel kulit mati keluar terangkat gitu. Sebenarnya tuh retinol tuh nggak termasuk eksfoliator ya, kayak AHA/BHA tuh, yang mengandung AHA/BHA itu mereka tuh masuknya zat eksfoliasi termasuknya tuh. Jadi tapi si retinol ini punya sifatnya sama gitu, jadi peeling agent, bisa mempercepat sel kulit mati untuk regenerasi begitu. Sifatnya sama tapi tidak termasuk zat eksfoliasi. Susah ya. Terus kalau berapa lama sih kalau misalkan kita pakai retinol, ada efeknya ke kita? Sebenarnya sih beda-beda ya, kulit kita tuh beda-beda, tiap orang tuh beda-beda. Tapi biasanya kalau misalkan udah kelihatan tuh dalam jangka 6 bulanan juga itu udah kelihatan kalau misalkan kalian tepat dosisnya. Ingat ya, tiap orang tuh dosisnya beda-beda. Misalkan nih kalian pakai produk yang sama teman kalian, ini mah tiap hari loh teh dipakai, tapi mukanya gak apa-apa, tapi belum tentu di kalian. Takutnya di kalian cuma cocoknya untuk seminggu sekali aja dipakainya gitu, jadi nggak semua sama, oke? Nah, bisa 6 bulan ataupun 10 mingguan itu biasanya udah ada efek ke kita ya, efek ke kulit kita gitu. Beda-beda sih. Tapi kalau misalkan karena ada flek hitam, terus karena penuaan flek hitam sinar matahari, kan sinar matahari tuh kebanyakan sinar matahari, terus kalian nggak pakai sunscreen itu biasanya bisa kena flek hitam juga. Terus kalian bisa coba pakai krim atau serum yang mengandung retinol, tapi jangka waktunya agak sedikit lama gitu. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan produknya bagus, udah BPOM aman, nggak apa-apa daripada pakai yang KW-KW serem ya, nggak boleh. Terus kalau misalkan kalian pakai retinol, ingat ya, nggak boleh pakai dalam jangka lama. Karena apa? Efek samping dari dari retinol itu kan tadi itu bukan salah satu zat eksfoliasi, tapi dia bekerjanya hampir sama kayak HBHA, jadi bisa ngangkat kulit mati yang cepat-cepat beregenerasi. Jadi kalau misalkan kalian terlalu lama pakai krim atau serum yang mengandung retinol kebanyakan ataupun overdosis biar cepat putih, itu bisa tipis. Tahu nggak, kalau misalkan yang udah pakai krim-krim yang bermerkuri banyak banget, itu krim bermerkurinya, mereka nggak kemana-mana, padahal diem aja di rumah itu kulitnya merah, jadi tipis banget. Nah kayak gitu kalau misalkan kalian pakai retinol kebanyakan, dosis retinol ketinggian gitu, jadi nggak boleh. Ini mah apapun yang berlebihan itu hasilnya bakal jelek. Oke, meskipun produknya sama, tapi ke tiap orang, wajah orang itu berbeda-beda. Kalian produk ini tiap hari dipakai nggak berarti ke aku kayak gitu. Jadi pertama aku coba dulu 2 kali, pagi sama malam. Oh, ke aku kering ya, oh berarti malam aja. Tiap hari pakai kok malah kering ya, tapi bagus efeknya. Jadi jangan tiap hari, jangan tiap malam, 2 kali sehari, gimana sih namanya? Misalkan Senin pakai, Selasa enggak, Rabu pakai, Kamis enggak, gitu aja selang-seling ya. Apalagi kalau yang pemula. Jadi kalau yang pemula jangan sok-sokan, yuk cari dulu gimana cara pakai retinol yang baik dan benar. Jangan sampai niatnya mau putih, niatnya mau bersih, malah kayak udah ngerebus. Jadi kena sinar matahari dikit langsung merah banget. Oke. Mungkin itu salah banyak berarti. Apa namanya tuh ya? Sepengetahuan aku tentang krim ataupun serum yang mengandung retinol.
Jadi kalau misalkan kalian yang aku omongin itu ada yang salah-salah, kalau misalkan kalian lebih tahu, mohon komen, koreksi yang apa yang aku omongin, cara pakainya, terus dosisnya harus berapa, jangka pakai lama panjang, jangka panjangnya bagus enggak, bener enggak, yang aku omongin itu ada yang salah-salah, mohon dikoreksi aja ya. Nah, nanti aku bakal rekomendasiin beberapa serum retinol, serum niacinamide, intinya mah mau itu serum retinol pure ataupun serum retinol yang emang cuman retinolnya aja ya. Nanti aku rekomendasiin buat kalian. Yang aku rekomendasiin ini udah BPOM semua ya. Jadi kalian bisa, kalau misalkan kalian tertarik buat beli, bisa langsung klik aja linknya yang ada di kolom deskripsi aku. Nanti aku sematkan di situ ya. Jadi kalian langsung aja beli di situ. Oke, yang pertama aku bakal rekomendasiin serum yang mengandung retinol, itu dari Avoskin Miraculous Retinol Ampul ya. Jadi Avoskin ini ada yang mengandung retinol, tapi ini udah BPOM, tapi disarankan untuk Avoskin jangan dipakai untuk pemula ya, jangan dipakai untuk pemula. Kenapa? Karena kandungan Avoskin ini retinolnya tuh cukup tinggi, 3% ternyata ya, tapi jangan dipakai untuk pemula. Ingat, kalau misalkan Avoskin ini dipakai untuk yang emang udah sering pakai produk yang ada retinolnya. Oke? Terus yang kedua, kataku nih recommend banget sama udah BPOM juga. Ini dari Bumi HVE Retinol Serum. Ini bagus banget ya. Dan Bumi HVE Retinol Serum ini bisa dipakai buat yang pemula. Kenapa? Karena kandungan retinolnya tuh cuma 1% ternyata. Jadi lumayan kecil ya. Apa sayang? Kandungan retinol cuma 1%, dan gak cuma retinolnya. Gak cuma ada retinolnya, tapi dia tuh apa tuh namanya, temenan ada retinol sama hidroksipinakolon retinol apa, aduh nggak boleh ya, jadi HPR. Jadi itu tuh ada madunya di dalamnya, tuh ada madu. Nah, jadi bagus ya. Selain si efek samping dari retinolnya bisa agak apa sih, regenerasi kulit jadi agak lebih tipis nantinya. Nah, si madu ini jadi malah memperbaiki kulit-kulit yang tipis ini, jadi memperkuat. Ini bagus ini ya. Kataku rekomen deh, kalau misalkan buat pemula juga bagus. Kalau misalkan udah yang lama pakai serum ataupun krim retinol, serum dulu ya. Serum retinol juga bagus deh, cobain deh ya. Nanti kalau misalkan kalian mau, nanti aku bagi link di bawah ya, di deskripsi. Terus yang ketiga, ada Elsa Skin Rejuvenating Night Serum. Nah, ini udah di itunya juga, di apa namanya? Di produknya udah ada bacaan night serum, jadi dipakainya malam aja ya. Jadi emang serum yang mengandung Masya Allah serem banget sih. Serum yang mengandung retinol tuh dianjurkan dipakainya malam hari. Oke, ini Elsa juga udah BPOM ya. Cuman di sini aku kurang tahu ya ini kandungan retinolnya berapa persen ya. Tapi ini tuh kalau misalkan yang Elsa rekomen banget buat yang punya plek hitam, kayaknya agak besar deh itunya kandungannya, tapi nanti aku cari dulu deh ya kandungan Elsa. Kandungan niacinamide, kandungan retinol. Kalian udah, kalau aku sih jujur ya belum pernah coba. Oh, ternyata Elsa 1%, kecil. Boleh tuh dipakai buat pemula ya. Jadi kalau kalian pemula mau pakai serum dari Elsa Rejuvenating itu bisa banget. Ternyata itunya kecil. Udah BPOM juga ya, Yang aku rekomendasiin di sini semuanya udah BPOM, oke? Terus yang keempat itu ada Something, serum dari Something. Retinolnya tuh cuma 1%, jadi cocok juga buat yang pemula ya. Dan memiliki kulit sensitif juga ternyata bisa katanya pakai yang Something ini ya. Tuh, nah ternyata yang kalau misalkan bagi pemula itu dianjurkan yang 1% deh, soalnya itu nggak terlalu
nggak terlalu itu juga ya, nggak terlalu parah juga, nggak terlalu besar, dosisnya bagus. Yes, tuh udah BPOM juga ya. Nah, something yang kelima ada dari Ertos Retinol Serum. Ini harganya juga lumayan ya, murah, nggak terlalu mahal. Nah, Ertos ini bisa juga ya, emang rata-rata kalau misalkan serum yang mengandung retinol tuh bisa mencerahkan kulit, buat plek hitam, menyamarkan plek hitam. Tadi juga dari awal aku udah kasih tahu itu bisa meratakan warna kulit, dan ternyata serum Ertos Retinol ini lebih kecil ternyata, jadi makin cocok lagi buat pemula. Ingat ya, kalau misalkan kalian pemula pakai retinol, please jangan langsung dosis gede, please ya. Please, cari dulu itu dosisnya berapa. Kalau yang Ertos ini ternyata kandungannya cuma 0, ternyata serum dari Ertos ini cuma 0,5% kandungannya, bagus kan? Jadi cocok banget buat pemula. Ingat ya, kalau misalkan pemula itu nggak boleh apa namanya? Bukan nggak boleh deh, emang nggak boleh. Jangan gede-gede, takut kulitnya kaget. Kulit kaget, cenah ya. Terusnya apa ya serumnya? Serum. Next, rekomendasi serum yang mengandung retinol. Ini baru ada loh. Serum yang retinol tapi dikombinasiinnya sama ekstrak buah. Ternyata aku baru nemu itu dari Dirmi Beauty ya. Jadi serumnya itu ada retinol plus blueberry ekstrak. Wow, bagus sekali. Jadi kalian wajib banget coba deh. Udah, soalnya jarang-jarang banget buat skincare itu pakai ekstrak dari buah-buahan. Udah makan ekstrak buah-buahan tuh bagus ya, terobosan baru, jadi kalian wajib coba deh tuh. Jadi ini tuh kalau misalkan nggak terlalu banyak apa sih, mengandung buat iritasi gitu, nggak terlalu banyak resikonya kalau misalkan ini. Tapi jangan lupa ya, kalau misalkan kalian pakai yang retinol itu pakai sunscreen, bagus, harus pakai sunscreen. Oke, ada juga yang dari Olay. Oke, Olay 24 anti aging skincare. Itu ada juga yang serum retinolnya ya. Cuma aku belum tahu ini retinolnya berapa persennya. Tapi kalau dari Olay sih gak bisa diragukan lagi, bagus itu. Itu beberapa rekomendasi serum dari aku ya, yang bagus. Tapi kalau nggak salah Scarlett itu ngeluarin serum yang bagus ya, serum retinol. Kita lihat itunya, apa namanya, komposisinya berapa. Kalian bisa coba tuh serum retinol dari Scarlett. Tapi kalau nggak salah itu pure retinolnya aja deh, nggak ada tambahannya. Tapi kita cari dulu, yes. Yes, emang ada ya. Jadi kalau misalkan kandungan itu yang lainnya, rekomendasi yang lainnya itu dari Scarlett ya, karena ternyata Scarlett udah mengeluarkan produk baru, itu serum Scarlett retinol. Ini tuh nggak nyatu sama niacinamide ya, ternyata beda. Kalau misalkan yang retinolnya itu warnanya biru, kalau misalkan yang niacinamide-nya itu warnanya ya. Retinolnya berapa persen di sini, ada nggak ya itunya? Sepertinya nggak terlalu besar deh, nggak akan terlalu besar ya. Soalnya kalau niacinamide tuh bagus emang. Jadi bisa tuh pakai yang dari Scarlett, udah mah harganya juga murah ya. Kalau serum yang Scarlett tuh murah 25 ribuan aja. Kalau krimnya ada nggak teh? Oke, aku nanti aku spill lagi krim yang mengandung retinol. Ih, apaan sih ini? Nah, di sini jadi ingat ya, kalau misalkan kalian sebelum pakai krim yang serum yang ada retinolnya itu
buat pemula pakainya yang dosis rendah dulu, oke? Terus dipakainya tuh malam hari. Kalau misalkan pemula please jangan tiap hari dulu ya, seminggu 2 kali aja ataupun 3 kali, oke? Terus jangan kalau misalkan kalian pakai retinol, jangan pakai produk yang mengekspor. Ada sih Allah susah banget ngomongnya. Jangan disatuin sama produk yang memang bisa mengeksfoliasi kulit juga, jangan disatuin. Nanti bertengkar. Ya nggak boleh ya, oke? Jangan di double gitu maksudnya, saking pengen cepat-cepat putih jadi begitu, nggak boleh, kayak nggak boleh, please, nanti malah rusak kulit kalian ya. Terus yang keempat itu wajib pakai sunscreen. Nah oke, jadi kalau misalkan kalian pakai produk retinol harus pakai sunscreen juga. Ada rekomendasi nggak sunscreen? Nanti aku bikin video selanjutnya ya, rekomendasi sunscreen dan manfaatnya apa, efek sampingnya mungkin ada. Nanti aku bikin video next aja. Ini aku sekarang retinol dulu. Dan harus pakai sunscreen, wajib banget pakai sunscreen, guys. Terus yang terpenting, jangan pakai produk yang ada retinolnya saat hamil, oke? Gak boleh ya. Sebenarnya aku juga belum nemu ya, tapi pas aku cari-cari ternyata jangan memakai retinol saat sedang hamil katanya. Ya nanti aku cari artikelnya bener apa enggak, tapi daripada takut jadi kenapa-napa sama babynya, mending dihindari dulu ya, oke? Semoga video yang kali ini aku bikin bermanfaat buat kalian yang emang mau mencoba pakai produk yang mengandung retinol. Semoga cepet-cepet mulus, cantik, putih, oke? Ingat pakai yang produk yang udah BPOM ya. No, oke. Udah sekian dulu dari aku. Makasih. Tunggu video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.